Kami akan menempatkan area-area yang sementara ini kita cermati area yang rawan, ya kita tempatkan ada kepolisian, ada TNI buat juga nanti TNI juga. Masa sih nggak ada sipil yang jago, yang bisa kamu ke sana, bisa lah. Saya kan bisa juga kan kelihatan lebih tegas dari polisi dan tentara kan. Bahwa di situ sudah dijabarkan juga diatur TNI harus netral. Ya. Sudah pernah ada PLT Gubernur Aceh dari TNI dan PLT Gubernur Sulawesi Barat dari Polri. Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Setelah kita mendengarkan diskusi soal apakah ini dua fungsi atau tidak dari usulan dua jenderal untuk menjadi pejabat gubernur, sekarang kita mau dengar dari Gubernur Lemhanas, Agus Wijoyo. Beliau ini dulu yang mempelopori dihentikannya atau di stopnya dua fungsi ABRI yang waktu itu berarti juga dua fungsi Polri. Saya ingin mendengar sejarahnya. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam Pak Karni, apa kabar? Oh iya, Pak Agus lagi di Washington DC ya? Betul, saya sedang kedinginan ini. Ya, selamat siang kalau begitu. Pak Agus, kita mau flashback lah sejarah tentang hapusnya dua fungsi ini ketika awal reformasi. Salah satu perjuangan reformasi agar negara ini menjadi demokratis adalah hapusnya dua fungsi ABRI. Dan kala itu Pak Agus adalah salah satu tokohnya, yang kebetulan juga Jenderal TNI yang lagi aktif dan lagi berfungsi di TNI. Silakan Pak Agus. Ya, kalau sejarahnya itu tidak bisa dilepaskan dari awal reformasi tahun 98-99, terutama dengan pengunduran diri Presiden Soeharto. Di sini harus bisa kita letakkan sebagai batas yang membedakan antara masa sebelum 98 dengan masa setelah 98, yaitu masa era reformasi. Pada masa sebelum 98, sebenarnya sistem politik yang ingin digelar pada saat itu adalah sistem politik yang sepenuhnya dilaksanakan oleh generasi pertama dari para pendiri bangsa kita, Founding Fathers, Angkatan 45. Mereka punya pengalaman bersama dalam perjuangan merebut kemerdekaan, sehingga roh tentang camaraderie, comrade in arms, kesetia kawanan teman seperjuangan itu kuat sekali. Sehingga mereka ingin menyusun sebuah sistem politik dengan dilandasi oleh semangat itu, yaitu adalah sistem politik berdasarkan paham asas kekeluargaan. Bagi generasi saya yang pernah mengalami era itu, istilah itu sangat populer pada waktu itu. Ada juga istilah bahwa semua bisa diatur. Tidak sepenuhnya salah, karena mereka sama-sama pejuang, sehingga ketika mendapatkan sebuah negara Indonesia yang merdeka, tidak ada penggarisan yang sangat kaku antara sipil dan militer. Ketika akan diadakan penggarisan yang kaku, maka militer akan bertanya, saya kan juga ikut berjuang, kenapa saya disisihkan dari pengelolaan negara dan bangsa, walaupun pada tingkat strategis, gitu. Sehingga terjadilah difungsi yang betul-betul dimulai, yang memiliki landasan konstitusional ketika Ketua Dewan Nasional ketika itu memasukkan TNI sebagai bagian dari putusan golongan.
itu adalah awal masuknya dui fungsi. Ketika Presiden Soeharto ini mengundurkan diri, kita berpikir, bisakah tatanan itu kita lanjutkan? Pemimpin-pemimpin yang menjadi pemimpin militer itu tidak pernah mengenal pemimpin-pemimpin yang ketemu di atas, yang merupakan pemimpin-pemimpin politik sipil yang berasal dari perguruan tinggi. Lantas bagaimana kita mengatur hubungan antar kewenangan? Maka masyarakat Indonesia telah melakukan sebuah keputusan strategis untuk menggantikan sistem politik Orde Baru. Kita memilih sistem politik demokrasi. Itu berarti bahwa semua fungsi atau penyelenggaraan fungsi pemerintahan dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi. Artinya dalam hal ini adalah bahwa pejabat publik yang dipilih oleh rakyat adalah pejabat-pejabat utama yang menjalankan negara ini. Dan mereka itu menjalankan pemerintahan karena dipilih oleh rakyat sehingga memegang mandat dari rakyat, memegang pinjaman kedaulatan rakyat. TNI dan Polri tidak diperkenankan untuk masuk politik, tidak diperkenankan untuk ikut pemilu pilkada. Mengapa? Karena mereka sudah mendapatkan kepercayaan dan mandat rakyat untuk memegang senjata. Dan mandat memegang senjata tidak boleh bercampur menjadi satu dengan mandat politik. Karena sekali pemegang mandat politik itu bercampur dengan pemegang mandat memegang senjata untuk kepentingan bangsa, apabila ada penyimpangan, tidak akan ada yang bisa menghentikan dan meluruskan, mengoreksi ketimpangan itu. Inilah awal dan latar belakang tentang mengapa dui fungsi diakhiri, karena dui fungsi ini adalah sebuah doktrin yang khas yang kita berikan kehormatan implementasinya bagi para pendiri bangsa, generasi pertama pendiri bangsa angkatan 45, karena memang latar belakang mereka yang unik dan berbeda dari latar belakang kita sekarang ini. Presiden Soeharto merupakan figur terakhir dari generasi ini. Sehingga kita sepakat mulai dari tahun 98, maka semua penyelenggaraan fungsi pemerintahan berdasarkan pilihan kita atas demokrasi diselenggarakan berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi. Di mana mandat rakyat yang diberikan kepada prajurit untuk memegang senjata tidak boleh menjadi satu dengan mandat rakyat yang memberikan pinjaman kedaulatan rakyat untuk memegang kekuasaan politik. Latar belakangnya seperti itu, Pak Karni. Baik, Jenderal. Tapi kenapa waktu itu Jenderal yang mengambil inisiatif bersama beberapa orang jenderal lainnya, diantaranya Pak Wiradi Kusuma, untuk menghapuskan dui fungsi? Padahal kalau nggak salah Jenderal sendiri waktu itu ketua fraksi ABRI di DPR. Kita coba mengujinya dari cara berpikir. Anggota DPR itu di dalam tata negara itu adalah sebagai penyelenggara checks and balances dan menjalankan fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif. Pimpinan eksekutif di sini adalah presiden. Fraksi ABRI di DPR selain menjalankan fungsi DPR secara umum tadi itu, sebenarnya juga adalah merupakan perpanjangan tangan dari Panglima TNI. Sadarkah kita bahwa presiden sebagai Panglima tertinggi itu atasannya Panglima TNI? Bisakah seorang Panglima atau siapapun itu mengontrol atasannya sendiri langsung? Tentu tidak bisa. Nah, ini kita harus lihat pada konteksnya, karena pada waktu Orde Baru dan sebelumnya di dalam kaitan semangat rekan seperjuangan, maka posisi TNI Polri di DPR itu adalah juga untuk memberikan pelancaran bagi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh eksekutif, dan belum sepenuhnya untuk mengikuti kaidah demokrasi bahwa DPR itu adalah sebagai sarana checks and balances dan kontrol yang menjalankan fungsi-fungsi
legislasi, kemudian kontrol kebijakan, dan satu lagi, saya tidak ingat itu. Jadi seperti itu, Pak. Kesimpulannya adalah bahwa sebetulnya bahwa militer memang tidak pernah dimaksudkan untuk duduk di dalam lembaga perwakilan yang mengontrol atasannya sendiri. Sehingga dengan demikian, pada waktu itu, walaupun juga ada figur-figur politik yang mengendaki bahwa fraksi TNI Polri itu diperpanjang sampai 2009, tetapi pada tahun 2002, fraksi TNI Polri dengan sukarela telah mengundurkan diri dari keberadaannya di Dewan Perwakilan. Baik, Jenderal, selamat bertugas di Amerika. Selamat siang. Terima kasih, selamat siang. Selamat malam. Sekarang kata akhir dari Profesor Salim Said yang juga sangat menguasai soal dui fungsi ABRI termasuk reformasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada para penonton yang di timur karena setia mengikuti acaranya Pak Karni. Anda begadang sampai menjelang subuh di Papua. Okay. Saya ini agak bingung mau bicara apa. Semuanya sudah dibicarakan orang. Jadi berbeda dengan biasanya apa yang Anda harapkan dari saya mau melihat lucu-lucunya saja ini. Jadi negeri ini lucu-lucu saja. Begini, saya teringat tahun 78, saya masih di Tempo waktu itu, Pak Ali Murtopo menjadi Menteri Penerangan. Saya kepala bagian film, kritikus film di majalah Tempo. Beliau minta saya datang ke Kementerian Penerangan. Rupanya direkomender, beliau mau ngurusin film Indonesia. Saya dicari, teman-teman saya yang sekitar Pak Ali mengatakan, yuk sana deh, yuk ngomong deh. Pak Ali bingung. Bingungnya apa? Peraturan perfilman itu kacau balau. Sehingga setelah saya jelaskan, beliau mengatakan, oh this is jungle of regulation. Ya memang itulah yang terjadi, kacau. Nah, kok sekarang kayaknya ada lagi tuh rasa begitu. Coba Anda lihat. Ada seorang gubernur, seorang asisten di MBAD, ya, tiba-tiba ditarik menjadi wakil gubernur Jakarta. Dan tidak lama kemudian ribut pula dengan gubernurnya dan keluar. Oke. Dan banyak lagi cerita-cerita lucu seperti itu. Ketika dengar pendapat mengenai undang-undang TNI, saya diminta datang memberikan masukan. Sudah saya ingatkan, tentara tidak boleh berpolitik. Pertanyaannya, dia warga negara, dia punya hak politik, punya hak pilih. Tapi kapan bisa diberikan? Itu harus difikirkan. Saya ditanya oleh beberapa anggota DPR, menurut Pak Salim bagaimana? Kita belajar sajalah dari negara yang paling banyak politisinya itu jenderal. Negara itu namanya Israel. Sebagian besar pemimpin Israel itu bekas tentara. Aturannya 2 tahun. Pensiun 2 tahun baru boleh masuk politik. Adhan Amerika saya tanya, katanya di Amerika juga 2 tahun. Mestinya kan diatur tuh. Ternyata undang-undang itu tidak mengatur. Nah sekarang kita menghadapi kenyataan, ya, Panglima Kostrat itu pada hari-hari terakhir baru keluar dari tentara dan langsung ke KPU. Kalau daftar itu di mana? KPU kan ya? Nah, oke. KPUD begitu. Nah, ini kan lucu. Tapi orang itu tidak salah. Yang salah ini dia nih. Ketua DPR nih. Waktu itu dia belum jadi DPR. Tapi dia mewakili DPR. Mestinya itu sudah diatur. Jadi karena nggak diatur kayak sekarang ini. Pilkada
ada komandan Brimob ya. Saya baru beberapa hari lalu ketika ada soal senjata itu, beliau menjelaskan senjata. Loh, tiba-tiba muncul sudah calon gubernur. Gimana ini ceritanya? Ya kemudian udah pensiun. Oke. Maksud saya Pak, apa yang saya bilang lucu-lucu ini, kita mengatur negeri kita ini amatiran. Jadi undang-undang itu tidak berkaitan satu dengan lain. Dikatakan polisi dan TNI itu tidak bisa ikut begitu loncat menjadi elected politician. Tapi nggak ada undang-undang yang membatasi itu. Jadi terjadilah keadaan seperti yang kita lihat sekarang ini. Itu satu topik supaya tidak tegang. Lucu ini menurut saya. Kalau Anda tidak merasa lucu, aneh. Yang kedua, poin kedua yang saya mau katakan, salah satu yang lucu lagi, sangat lucu. Belum ada jawaban dari Polri ke mana? Mendagri, apalagi Pak Harto. Pak Harto, subhanallah, Pak Jokowi. Pak Jokowi itu pergi ke Afghanistan 6 jam. Itu seperti Pak Harto pergi ke Bosnia hanya berapa jam di tengah pertempuran. Jadi Pak Jokowi menunjukkan bahwa memecahkan rekor Pak Harto, datang ke negeri yang dibom dalam beberapa jam dan selamat pulang. Alhamdulillah. Oke. Nah, jadi belum sampai kepada presiden sudah ribut soal dua jenderal polisi itu. Kapolri pun belum menandatangani sejauh yang saya tahu ya Pak ya. Kok sudah jadi ribut? Apa yang salah? Ini bukan hanya lucu, ini konyol. Ini konyol. Mengapa ini bisa terjadi? Poin berikut yang saya mau komentari sudah dibicarakan tadi oleh Saudara Irman itu soal dewi fungsi. Saya adalah orang Indonesia satu-satunya yang menulis buku tebal mengenai dewi fungsi. Judulnya Tumbuh dan Tumbangnya Dewi Fungsi. Terbit pada tahun 2011. No, 2001 kalau nggak salah. Masih zaman Ibu Mega waktu itu. Sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Lengkap bagaimana mulanya dewi fungsi itu. Mula-mula ada pidato Jenderal Nasution di Magelang yang namanya Jalan Tengah. Nasution itu dalam pidato itu tidak minta dewi fungsi. Dia cuma mau mengatakan tenaga berlebihan di TNI supaya dimanfaatkan untuk negara. Yang sebenarnya ide itu tidak baru. Karena kabinet Juanda beberapa waktu sebelum itu sudah memasukkan beberapa kolonel di dalam kabinet. Jadi sebenarnya Nasution itu, beliau udah meninggal, mudah-mudahan beliau tenang di kuburnya. Tidak orisinil. Lebih tidak orisinil lagi itu Pak Harto. Apa yang dikatakan Pak Harto, banyak yang diputuskan Pak Harto, banyak sekali yang sudah dijalankan Pak Nas. Saya kasih ada contoh, Golkar. Oh, Golkar bukan partai. Golongan. Sebelum itu Pak Nas sudah bikin IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Bukan partai juga, nggak mau disebut partai. Jadi Pak Harto ngikutin Pak Nas. Datang lagi Pancasila Azas Tunggal. Itu sudah dicetuskan Pak Nas di zaman demokrasi terpimpin untuk mengganjal PKI. Dengan tuduhan PKI itu tidak Pancasilais supaya dibubarkan. Masyumi kan sudah dibubarkan sebelumnya. PSI dibubarkan sebelumnya karena dua partai itu dianggap terlibat PRRI. Nah, Nasution mau menghajar PKI. Nggak berhasil. Kenapa? Karena PKI di waktu itu berfungsi menjadi pasukannya Pak Bung Karno untuk mencegah jangan dia menjadi sanderanya tentara. So dua-duanya sudah tumbuh. Bung Karno dari zaman revolusi itu sudah satu kekuatan tersendiri. Tentara itu muncul jadi tentara legal, kekuatan politik legal, yaitu rapat Dewan Nasional. Tadi sudah ada yang menyebutkan secara tidak langsung. Jadi persamaan Pak Nas dan Bung Karno, dua-duanya marah pada partai politik dengan alasan masing-masing.
Tentara marah karena peristiwa 17 Oktober. Mereka merasa partai-partai politik terlalu campur masalah internal tentara. Lagi pula kebanyakan anggota DPR itu kelanjutan dari negara federal. Jadi mereka bukan Republikan. Mereka orang federal. Tentara nggak suka. Tentara mengadakan aksi namanya 17 Oktober. Begitu hebatnya Bung Karno pidato di tangga istana. Meriamnya yang dipasang Kemal Idris almarhum, ditarik tidak nembak satu peluru pun. Dan para kolonel ini, Nasution berhenti masuk Kejaksaan Agung karena ada kecurigaan makar. Gatot Subroto pulang ke Makassar sebagai Panglima TT7 dikup oleh Kolonel Warou, kepala stafnya. Karena pengaruh Bung Karno luar biasa hebatnya. Nah, pada satu saat dalam perjalanannya tahun 55 Pak Nas diangkat lagi menjadi KSAD. Tahun 53, 52 setelah 17 Oktober berhenti. Tapi dalam proses perjalanan istilahnya Pak Nas, beliau retrospeksi. Hasil retrospeksinya itu membuat beliau dekat pada Bung Karno. Oleh Bung Karno diangkat lagi melalui tangan kabinet Ali Sastro, ya, Menteri Pertahanannya kalau nggak salah Iwa Kusuma Sumantri, diangkat menjadi KSAD, naik lagi. Ini orang-orang kan usianya masih muda, pensiun nggak bisa, umurnya baru berapa, 30 sekian. Jadi berkuasa lagi. Nah sejak itu kerjasama lah Pak Nas dengan Bung Karno dengan tema yang sama, melawan kekuatan politik sipil yang mereka anggap tidak becus. Sekian puluh tahun kemudian kata-kata itu muncul di bukunya Pak Ali Murtopo, Strategi Pembangunan Nasional. Bahkan beliau mengatakan di buku itu terbitkan CSIS, saya sudah lupa yang mana, ada beberapa buku. Itu mengatakan sipil itu subversi. Kalau kita serahkan Indonesia kepada mereka, bubar Indonesia. Harus ABRI yang berkuasa. Untung ada ABRI. Begitu. Nah, jadi dui fungsi itu sebenarnya adalah bertolak dari kebencian koalisi Nasution dengan Soeharto. Soekarno. Sorry, udah tua begitu. Soekarno. Oke, apa yang terjadi kemudian yang tidak diperhitungkan oleh Pak Nas almarhum, bahwa gagasan itu kalau jatuh di tangan orang lain dalam struktur masyarakat yang semi feodal kayak Indonesia, sekarang sudah lebih maju Indonesia, maka pemerintah itu menjadi pemerintah yang presidennya menjadi imperial presiden. Istilah lain yang dipakai banyak orang, Presiden Mataram. Dasar kekuatannya adalah tentara. Seperti yang dikatakan Agus Wijoyo tadi, sebenarnya tidak terlalu jauh menjelaskan, keadaan baru berubah ketika slowly generasi akademi militer masuk ke pemimpinan tentara. Mereka punya pengalaman berbeda seperti yang diceritakan Jenderal Agus tadi. Inilah orang yang memfasilitasi berakhirnya dui fungsi. Mereka sadar betul juga di depan publik dia tidak akan ngomong, karena itu orang tua mereka, bahwa mereka tidak lebih daripada diperalat. Orang yang pernah mengatakan itu kepada saya, dua jenderal, Anda pasti tahu, Jenderal Sumitro dan Jenderal Harsudiono Hartas. Beliau masih hidup, Pak Harsudiono Semarang sakit gitu. Mereka bilang kita hanya diperalat saja. Nah pikiran ini berkembang di kalangan yang muda-muda. Agus Wirahadikusuma, ini juga Menteri Pertahanan sekarang ini, gitu. Mereka bersama-sama menerbitkan buku memaki-maki dui fungsi. Itu bagian dari kekuatan anak-anak muda tentara untuk mengatakan forget that dui fungsi. Ternyata kita hanya diperalat, gitu. Nah, ada satu masalah yang harus kita ketahui, bahwa itu tidak otomatis selalu selesai urusan. Sudah tidak lagi berpolitik, tapi tentara tidak mau dibawa Menteri Pertahanan. Saya pernah tanya interview Jenderal Tarto waktu itu Panglima.
Jenderal Tarto bilang, Endriartono Sutarto, dia bilang, susah Pak, kalau kita di bawah tentara, polisi, sipil, Menteri Pertahanan, itu kita diperalat untuk keperluan partai politik. Lah akibatnya komprominya TNI itu berada di dalam Kementerian Pertahanan, tidak di bawah Menteri Pertahanan. Polisi juga begitu. Sebagai orang yang sudah sekitar 10 tahun mengajar di PTIK, pernah menjadi penasihat politiknya Pak Dai, sekarang Pak Tito, itu ketahuan betul. Mereka tidak mau di bawah menteri, di bawah presiden saja. Nah mereka takut diperalat oleh sipil, kekuatan politik sipil. Nah ini berhubungan dengan akar persoalan. Di zaman revolusi, Pak Nas memperkenalkan, Jenderal Nasution memperkenalkan istilah rebutan tentara. Jadi politisi sipil rebutan tentara. Peristiwa Madiun itu adalah rebutan tentara. Gestapo rebutan tentara. Bung Karno pakai pakaian dinas militer terus, itu rebutan tentara. Yang Bung Karno berhasil cuma angkatan udara. Polisi tidak berhasil. Angkatan darat tidak berhasil. Ini sejarah Indonesia, jalannya adalah rebutan tentara. Sekarang saya takut jangan sampai terjadi rebutan polisi. Kenapa? Karena politisi sipil kita percaya dirinya kurang. Dan masyarakat kita itu adalah masyarakat fragmented society. Masyarakat yang terpecah-pecah. Yang gampang dimengerti. Konsep Indonesia itu abad ke-20, dekade kedua. Baru. Tidak jauh beda usia kita dengan Uni Soviet. Uni Soviet bubar. Lebih tua dari kita itu adalah Amerika Serikat. Bertahan sampai sekarang. Kenapa satu bertahan, yang lain bubar? Yang bertahan karena mempunyai lembaga-lembaga yang cukup untuk menyalurkan aspirasi dari masyarakat yang plural. Jadi Rusia tidak diktator. Jadi artinya kesimpulan kita, kalau kita mau mempertahankan Indonesia, jangan hanya berteriak NKRI forever. Tidak cukup. Atasi di persoalan. Sembuhkan penyakit mereka dari rebutan tentara, sembuhkan penyakit mereka, maksud saya politisi, rebutan polisi. Kalau enggak kacau negeri ini. Nah, dalam rangka itu menarik untuk melihat pendapat publik mengenai apa yang terjadi yang kita bicarakan sekarang ini. Coba Anda lihat data yang menarik. Presiden kita adalah orang yang didukung oleh PDIP. Orang PDIP menganggap kader, tapi sebenarnya Pak Jokowi itu bukan kader PDIP. Okay? Pengamatan saya sebagai ilmuwan politik. Menteri dalam negerinya mantan sekjen PDIP. Coba Anda berpikir, pada saat menjelang pemilu begini, pilkada dan pemilu, apakah Anda heran kalau orang berpikir macam-macam? Saya tidak mengatakan pikiran itu benar. Saya cuma bilang, jangan heran kalau timbul pikiran macam-macam. Curiga atau apa begitu. Dan ini menjadi sebagai seorang ilmuwan politik, saya banyak sekali diundang memberikan istilah mereka pencerahan. Itu mereka sampai bertanya, ini kekuatan-kekuatan yang tidak pendukungnya Pak Jokowi. Itu mereka bertanya, siapa sih Tito itu, agamanya apa? Subhanallah, saya bilang. Dia itu baru naik haji. Dan saya dengar kabar, wartawan itu dengan agak halus oleh Pak Tito dikatakan, mau ditulis saya kan baru pulang haji. Karena beliau tahu, beliau dicurigai. Jadi ada rebutan tentara, dulu, mudah-mudahan sekarang ada lagi. Sekarang rebutan polisi. Nah, ribut kita ini harus dilihat dalam konteks itu. Dalam konteks soal rebut-rebutan itu. Nah, satu lagi poin yang mau saya sampaikan. Soal cerita ini netralitas. Bagus. Tapi kita, generasi kita,
Kita itu kan mengalami Orde Baru. Berapa besar janji, berapa banyak janji Orde Baru yang tidak dijalankan. Itu kan menimbulkan trauma pada kita. Apa benar itu yang dibilang pemerintah? Kepercayaan kepada pemerintah, kepada negara sampai sekarang itu belum pulih. Jadi don't take it for granted. Kalau Kapolri, Panglima TNI, Jenderal ini tuh mengatakan, oh kita akan netral. Siapa yang jamin? You bisa jamin? Nggak bisa. Taruhlah Allah kirim malaikat menjamin. Apa rakyat lihat malaikat dan percaya? Oh sudah dijamin malaikat. Belum tentu. Jadi bawa itu kepada pertimbangan bahwa masyarakat ini sedang dalam proses pemulihan akal sehatnya. Karena lama mereka dibohongi. Negeri ini usianya 70 berapa? 71? Hampir 73. 40 tahun Republik Indonesia yang dicita-citakan berkedaulatan rakyat. 40 tahun di bawah pemerintahan otoriter. Hitung saja kombinasi masa Orde Lama dan Orde Baru. Itu menimbulkan luka di dalam sukma bangsa ini. Untuk kemudian sehat percaya kata kepala penerangan polisi, kepala penerangan ABRI, TNI, it will take time. Mudah-mudahan berjalan linear sehingga kita tidak terus-menerus berada dalam keadaan seperti ini. Mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak, tapi saya udah ngantuk. Penonton di Papua juga udah ngantuk. Pemirsa, memang saya sengaja membawa persoalan ini ke sejarah Dwi Fungsi dengan tokoh Pak Agus Wijoyo dari sekarang Gubernur Lemhanas dan Profesor Salim yang tidak asing lagi. Tidak ada lain agar kita belajar dari sejarah. Karena semua orang yang tidak mempelajari atau tidak belajar dari masa lalu akan mengulangi kesalahan yang sama. Kata George Santayana, filosof Spanyol. Kita ketemu ALC akan datang.